Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Selamat hari Selasa buat teman-teman. Selamat datang di Clubhouse Growth Space di hari Selasa malam ini, dan tema kita malam ini adalah bagaimana cara kamu mencintai diri sendiri. Oke, sepertinya jadi salah satu topik yang cukup menarik ya, di mana akhir-akhir ini mulai banyak isu-isu seperti eh, mental health yang di Indonesia udah mulai ramai, kemudian gimana kita bisa menyikapi perubahan yang sebelumnya kita bisa bebas traveling kemana aja, sedangkan gara-gara pandemi ini kita jadi harus benar-benar stay di rumah, mengurangi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Oke, mungkin sebelum aku undang teman-teman ya buat jadi speaker, jadi di sini kita sharing-sharing biasa aja ya teman-teman di Selasa malam ini. Aku pengen tahu cerita-cerita dari kalian, siapa tahu bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang uh, sekiranya masih pengen mencari-cari nih gimana cara kita mencintai diri sendiri kayak gitu. Atau mungkin ada pengalaman ups and down-nya dari kalian yang mungkin bisa di-share buat teman-teman growth spacer yang lain. Oke, mungkin langsung saja ya. Di sini aku udah ada Anissa Rizky. Halo Anissa, selamat malam. Halo, selamat malam. Kedengeran nggak suaranya? Jelas kok, jelas kok. Suaraku jelas nggak? Oke, suara jelas kok. Oke, oke. Oke, Anissa, gimana nih? Soal self-love. Nah, kayaknya ada yang mau di-sharing kan? Mungkin ada banyak ya kali ya. Aku Bisa, banyak bisa banget ini. mungkin Tiba-tiba teman-teman. jadi speaker. Ya, tinggal ngomong sih. Oke, gimana nih ya tentang self love ya? Kalau dari aku Iya. sendiri sih, emang susah sih nge-realize self love gitu. Tapi kayak misalkan masih remaja nih kayak dengan postur tubuh yang atau enggak ya banyak kekurangan lah gitu kan, banyak banget tuh yang kita lihat apalagi zaman sekarang tuh yang cewek-cewek di TikTok itu pada cantik-cantik banget kan, ya enggak sih? Oh, jadi insecure. Jadi insecure gitu ya. Iya gitu. Oke, Nah terus sebelumnya umur berapa sih? Sebelumnya umur berapa kalau boleh tahu? oh iya aku belum perkenalan ya, lupa. Iya. Hai teman-teman, aku Nia. Aku sekarang alhamdulillah hari ini terakhir menjadi seseorang yang berumur 23 tahun. Malam terakhir. Oh, oh, besok, besok ulang tahun berarti. Oh, oke. Kebetulan sekali ya. Boleh, boleh, selamat ulang tahun. Selamat menempuh, selamat menuju quarter life crisis berikutnya. Ya, oke, langsung saja. Gimana soal self love nih? Kira-kira ada pengalaman nggak sih ketika kamu sampai yang down, kemudian eh, sudah mulai menemukan ritme kehidupan, katakanlah seperti itu. Terus di mana kamu menemukan hal itu? Kemudian trigger apa sih yang membuat kamu bisa akhirnya, oh ini loh, ternyata aku bisa mencintai diriku sendiri kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih, waktu itu ya aku kan punya problem sama jerawat tuh, sama berat badan juga. Tapi kalau aku sih nggak terlalu kepikiran sama berat badan karena aku yang nggak terlalu overweight gitu kan. Tapi kalau untuk jerawat ini yang bener-bener parah banget gitu kan. Jadi sempat insecure kayak, aduh kapan sih nih bisa mukanya bersih gitu, bla 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 segala macam. Ternyata itu juga eh, berpengaruh ya dari kiranya merawat diri gitu kan, terus sama sama dari mindsetnya kita juga gitu kan. Ya mungkin waktu dulu karena aku masih, sorry ya banyak motor lewat lagi di depan rumah. Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin karena dulu ya waktu masih jerawatan parah juga karena mungkin masih labil-labilnya gitu kan, masih belum tahu cara merawat diri seperti apa gitu, masih cocok-cocokan, masih nyoba-nyoba gitu kan, masih belum tahu harus nge-manage main apa namanya pikirannya tuh gimana biar enggak eh, terlalu kepikiran, aduh gimana nih, aduh gimana nih, tapi nggak nyari jalan keluarnya gimana gitu kan.
Alhamdulillah sih sekarang udah mendingan gitu ya. Jadi tuh kayak, oke lah pelan-pelan gitu. Kalau menurut aku sih self love itu ya nggak cuman karena kayak kayak self reward gitu kayak beli baju atau kayak skincarean gitu. Kalau menurut aku sih self care itu juga eh membangun diri kita menjadi lebih baik sih kalau menurut aku gitu. Gitu Mas Ibnu. Menurut Mas Ibnu Oke. sendiri gimana tuh kalau self love Mas Ibnu? Oke, oke. Mungkin dari ini ya, aku tadi kebetulan lagi baca-baca artikel sih tentang hmm, taking care of yourself. Jadi kalau menurut salah satu blog di 1%.net itu ada tulisan menarik sih, di mana self love itu adalah kondisi saat kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara kita mengapresiasi saat kita sudah mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis, di mana orang-orang yang udah bisa mencintai atau udah memiliki self love-nya akan dirinya sendiri itu akan cenderung lebih mudah untuk menjalin komunikasi atau berhubungan dengan orang lain ya, baik itu teman, sahabat maupun pasangan, karena dia nggak ngerasa insecure, dia nggak ngerasa ada yang kurang dari dirinya, dan dia lebih ngerasa bisa menerima cinta karena kalau cinta itu kan biasanya hubungan timbal balik kan ya pasti. Sehingga kalau misalnya dia udah cinta terhadap dirinya sendiri, maka dia akan bisa mencintai orang lain dengan lebih istilahnya dengan lebih Lebih dari diri lebih dari lebih diri sendiri kayak gitu. komunikasinya jadi lebih bagus kayak gitu sih. Oke, berarti kalau misalnya di kasusnya Anissa ini kan dulu ya, maksudnya waktu masih sebelum kerja atau waktu masih kuliah itu kan emang pasti banyak peran, mana mungkin harus ngurusin skripsi, harus mikir masa depan. Pernah nggak sih kira-kira di masa kamu yang down banget? Nah itu kan pasti stres dan juga pasti kepikiran banyak kan. Nah itu cara mengatasinya dulu gimana? Kalau dari versinya Anissa nih. Dulu ya. Sebetulnya sih Ini, problem aku tuh banyak. oke. Ini nggak mencoba untuk ini ya menginterogasi. Ini pengen sharing aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak perlu di share juga nggak apa. Kalau misalnya pengen over sharing juga nggak apa-apa. Oke. Boleh, boleh. Oke, jadi tuh ya masa titik terberat itu waktu sorry jadi kayak oversharing waktu orang tua divorce kita sama waktu ditinggal sama almarhumah bunda gitu kan itu tuh emang Oke. itu bener-bener berat sih maksudnya pas di situ juga itu tuh aku belum realize kayak ya masih ngawang gitu lah kayak aduh ini gue mau kemana gitu loh kayak gue nggak tahu harus berbuat apa gitu terus ya setelah lama ya recovery-nya lumayan eh, ada kali 3 tahunan atau ya sampai sekarang sebetulnya belum heal banget sih jadi kayak pelan-pelan mencoba gitu kan kayak ya terima diri sendiri terima semua yang udah dilaluin kayak terus belajar untuk berdamai sama masalah-masalah yang kemarin gitu kan untuk mencintai orang lainnya kayaknya belum bisa deh nih Oke, nggak apa-apa, maksudnya nggak masalah, nggak masalah. maksudnya Karena ya, masih apa ya masih realize buat diri sendiri aja gitu loh iya gitu. ya, benar-benar, benar. Karena bagaimanapun kalau kamu berjalan ke depan sih, pasti berjalannya pakai kaki sendiri kan. Iya, Iya, jadi benar-benar. jadi emang harus benar-benar bisa memahami diri sendiri juga sebelum kamu mencoba untuk memahami orang lain. Ya walaupun pelan-pelan ya udah membuka hati gitu, membuka diri, menerima diri gitu kan. Oke, Tapi bagus, ya bagus. itu berat masih masih harus banyak yang dipelajari gitu aja sih. Oke, oke. Mungkin segitu dulu untuk dari Anissa. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, aku move ke Anissa lagi. Oke, halo, selamat malam, Jess. Halo, malam. Kok sendirian nih hari ini ya, No? Biasa pada ke Bali semua. Iya, Iya kan kelihatan itu lagi asik mereka di pantai kayaknya nggak apa-apa lah. betul, betul, betul. Nggak apa-apa, No. Kita tetap semangat, No. Iya dong, tetap semangat. Apalagi di sini baru hujan, lumayan deres sih.
Ya, betul betul. Oke, gimana Jess? Self love nih Jess. Ini kayaknya menarik sih dari Jessica. Kayak Betul. kayak banyak pengalaman pahit di masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran. Wah, asik. Oke. Mungkin kenalan dulu kali ya, Nu ya. Halo Oke, teman-teman boleh. semua. Nama saya Jessica. Saya bekerja sebagai seorang human developer di salah satu e-commerce di Indonesia gitu ya. Nah, terus em, jadi kalau pengalaman self love nih, Nu, kalau dari cerita gue sih, jadi gue tuh punya insecurity yang sangat besar terhadap gambar diri gitu ya. Aduh, bahasanya berat banget, gambar diri itu apa sih? Gambar diri tuh, jadi maksudnya gini nih teman-teman. Jadi kita tuh susah jadi diri sendiri karena kita tuh diukur sama hal-hal di masyarakat yang sebenarnya kita banget gitu. Jadi kita tuh kesulitan kayak bener nggak sih gue kayak gini gitu karena ukuran-ukuran di masyarakat, hal-hal yang dituntut sama orang tua atau dituntut sama lingkungan sekitar itu berbeda sama kita apa adanya gitu. Nah kebetulan kalau cerita gue nih, gue berat badan nih Nu. Jadi dari kecil nggak pernah jadi seorang cewek yang dibilang tuh petit lah ya, gitu kan. Nah, terus nah dari situ tuh jadi waktu di SD gue juga pernah dibully sama sekelompok cowok-cowok gitu. Jadi kayak tiap kali ambil nilai lari, inget banget selalu diteriakin gitu kayak di pinggir lapangan kayak bum bum gitu kan, kayak soalnya susah larinya. Nah, pas gede sebenarnya baru tahu bahwa gue tuh susah lari bukan karena gue kegendutan tapi karena gue thalassemia. Tapi anyway gitu kan, Oh, itu wow. Oke. membekas banget gimana rasanya lu dibum-bumin satu kelas cowok-cowok gitu kan. Terus terlebih lagi gue hidup di keluarga yang kebetulan tiger parents gitu. Jadi orang tua gue tuh suka nakut-nakutin nih kayak, ih kamu tuh kalau nggak kurus ya nanti nggak punya pasangan loh, nanti suaminya selingkuh loh gitu. Nah ini tuh terus setiap kali kumpul keluarga juga ya kan, kumpul keluarga. Nah aku nggak tahu nih, mungkin di sini teman-teman banyak relate kalau lagi lebaran gitu kan ya, suka ditanyain, kamu gendutan ya gitu kan, atau kayak kayak kamu segeran ya, berat badannya naik ya gitu. Nah Iya, iya. eh, Basa-basi iya tapi menyakitkan juga ya kalau semuanya bilang begitu. exact, gue juga gitu tuh. Nah terus jadi dengan lingkungan yang seperti itu jadi terpatri nih bahwa oh ternyata gue tuh jelek gitu, gue tuh gendut, aduh susah dapet jodoh dan lain-lain, sampai pada akhirnya gue gede terus udah gitu mulailah ya punya pacar, mengenal cinta Iya. kan. Nah terus terakhir itu gue ada di satu hubungan yang abusive, No. Dan gue tuh benar-benar ketakutan putus dari si cowok ini karena alasannya nanti kalau misalnya gue putus sama dia nggak ada lagi yang mau sama gue gitu kan. Kayak Iya, iya, iya. Itu iya. serem sih. Maksudnya bayangan-bayangan kayak gitu ya. Nah sampai akhirnya tuh gue depresi no, karena ada di dalam hubungan yang abusive, terus susah juga mau keluar. Nah terus seeing psikolog gitu, dan plus lagi sebenarnya yang cukup cukup membantu adalah ketika di tahun 2018 itu gue dapat tawaran untuk pindah divisi di tempat gue kerja. Jadi tadinya gue tuh kerja sebagai business development, terus ditawarin pindah ke HR di bagian human developer gitu. Itu masih satu Nah, kantor. masih satu kantor Oke, gitu. tapi nyebrangnya jauh juga ya dari ibaratnya lu kuliah hukum nih, terus ke BizDev, terus habis itu ke HR. Betul betul, karena kadang itu Eh, butuh orang yang mengerti bisnis sehingga bisa mengembangkan kurikulum, mengembangkan I see. Culture, gitu. culture-nya terus know people lebih itu ya buat nyari orang yang cocok. Betul betul, Mhm, kayak mhm, mhm. udah nih. Jadi di situ tuh teman-teman mungkin aku punya satu hal yang pengen aku share ke kalian tentang self love gitu.
Sebenarnya ketika kita lahir, ada dua nih yang pengen gue share. Yang satu adalah ketika kita lahir, kita itu berhak dicintai apa adanya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman masih kesulitan mencintai diri sendiri, sehingga kayak misalnya mengejar, pokoknya aku harus selalu yang jadi paling cantik, pokoknya berat badan aku harus ideal gitu, pokoknya aku harus jadi yang paling pintar di kelas atau yang apa gitu. Eh, Teman-teman harus paham bahwa nggak usah gitu. Kayak misalnya kita menjadi diri sendiri yang lebih baik tuh butuh gitu. Tapi kalian itu harus sadar bahwa kita sebagai manusia, kita layak dicintai apa adanya gitu. Tanpa kita harus achieve something atau apa gitu, nggak usah tuh. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pengen baca lebih jauh, itu bisa dilihat di bukunya Henim Sunim, judulnya Love for Imperfect Things gitu. Nah, itu satu tuh yang bener-bener nampar gue banget tuh gitu. Terus yang kedua, ada satu konsep gitu. Konsep ini tuh namanya proactiveness. Jadi konsep ini tuh ngomongin tentang sebenarnya di dalam hidup kita tuh yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu. Apapun itu gitu. Jadi kayak misalnya kalau sekarang teman-teman ngerasa, aduh gue nggak dicintai karena gue nih kurang ganteng atau kurang cakep gitu ya. Sebenarnya tuh kita membiarkan diri kita berpikir begitu. Kita membiarkan diri kita punya mentalitas victim gitu. Padahal di satu sisi kita tuh udah dikasih berkat gitu ya untuk kayak punya akal budi, punya hati nurani dan lain-lain untuk bisa bertanggung jawab sama kehidupan kita sendiri gitu. Jadi nggak punya mentalitas victim gitu. Nah, dua itu yang ngebantu gue banget sih Nuk, untuk pada akhirnya menyadari konsep self love ini gitu. Nah, ya however penerapannya memang sulit sih teman-teman, karena untuk sadar bahwa kita tuh bertanggung jawab sama keputusan diri kita sendiri. Kayak misalnya kita ada di satu relationship yang toxic gitu kan, itu sebenarnya secara nggak langsung tuh kita kayak ngeliat harga diri kita gitu loh. Oh ternyata gue cuma menghargai diri gue tuh segini, makanya gue bertahan di relationship yang kayak gini gitu. Nah di situ tuh mentalitasnya victim tuh. Padahal kalau misalnya kita mau balik mindsetnya gitu, kayak misalnya oke nih relationship toxic gitu. Oh mungkin aku memang sebagai manusia banyak kekurangan, tapi aku juga berharga gitu. Nah di situ kita tahu kapan kita harus pergi, kapan kita harus bertumbuh dan berkembang dengan baik, bukan karena orang lain kayak gitu sih. Benar-benar setuju karena mungkin kebanyakan bagi kita yang masih istilahnya masih mencari jati diri lah ya. eh, Kira-kira apakah ini versi terbaik bagi kita atau kita tuh sebenarnya bisa lebih baik lagi atau enggak? Itu kan salah satu konsep yang abstrak ya di mana eh, yang bisa mengukurkan diri kita sendiri dan kebanyakan di kondisi saat ini kita tuh sering banget tuh membanding-bandingkan dengan orang lain apalagi di sosial media, katakanlah dengan teman sejawat yang mungkin secara kasat mata ya di sosial media mereka kehidupannya having fun, kemudian kayak seolah-olah nothing happens, kayak nggak ada masalah kayak gitu. Dan sedangkan kita di sini tuh kayak mikir kok gue masih gini-gini aja kayak gitu. Kita kan sering banget tuh kayak gitu tuh. Lu pernah ngerasain gitu juga nggak, Jess? Pernah no. Nah kebetulan nih gue tuh yang masalah ini gue ditampar banget sama psikolog gue. Jadi waktu itu uh, jadi sebenarnya waktu itu pertanyaan itu adalah gimana caranya aku tahu pasangan berikutnya yang cocok buat aku. Gimana kalau misalnya nggak ada cowok yang lebih baik dari pasangan aku sebelumnya gitu kan. Nah terus si psikolog gue tuh ngomong ke gue bahwa sebenarnya yang perlu gue perhatikan adalah diri gue sendiri gitu. Kalau mau ngukur tuh ngukur sama diri sendiri. Apakah hari ini aku udah jadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin gitu. Itu satu-satunya ukuran yang valid buat diri kita. Kalau misalnya kita ngelihat di dunia luar gitu, kayak misalnya oh dia lebih baik dan lain-lain, bisa dijadiin motivasi gitu. Tapi itu bukan ukuran yang valid karena nggak membandingkan apple to apple. Jadi misalnya kalau aku apple nih, terus aku nggak bandingin sama Ibnu tuh semangka bukan apel gitu. Jadi kayak Nggak cocok ya. iya gitu kan. Iya,
Ya Nah, apalagi start kita kan beda-beda ya, kayak kalau 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 kita membandingkan diri dengan orang lain tuh ibarat kita memaksa orang lain buat pakai sepatu kita atau kita memaksa pakai sepatu orang lain, dan itu pasti nggak nyaman sih ke depannya, bakalan sakit sakit buat diri kita sendiri, dan juga kalau misalnya kita nggak istilahnya nggak berhasil dalam sesuai apa yang standar orang lain itu tadi, kita kan jadinya stres dan makin down, kok orang lain bisa aku kok enggak kayak gitu. betul, betul, no, gue setuju tuh. Dan ketika kita udah sadar bahwa ternyata yang harus kita bikin standar itu tuh menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin, itu akan membantu untuk setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Salah satunya, apakah kalau aku nyari pasangan tuh harusnya lebih baik dari mantan aku yang kemarin? Enggak, ternyata tuh Benar, ukurannya benar, tuh. Ukurannya harusnya apakah pasangan aku yang sekarang itu membantu aku untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi benar, kayak benar. ketika kita punya ukuran apa ya sama diri sendiri gitu, kita tuh jadi lebih apa ya kalau tadi bahasanya Ibnu tuh pede untuk melangkah lah gitu ya. Iya, kebetulan barusan tadi temanku tuh curhat gitu. Temanku tuh curhat. Hmm. Mas, apakah aku ini nggak pantas ya untuk dicintai gitu? Karena dia ngerasa setiap kali menjalin hubungan, dia itu em, sering di ghosting. Kemudian ketika udah mau deket ternyata cowoknya ini punya cewek, dan dia ngerasa bahwa eh, kayaknya aku tuh nggak pantas aja dicintai, aku tuh nggak pantas buat orang lain gitu. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalnya mau aku balikin ke konsep proaktifness nih, kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu. Apakah kalau orang lain ghosting kita, itu tanggung jawab kita bukan? Of course bukan. Nah, of course bukan. Of Jadi course yang perlu, bukan. iya, yang kamu perlu perhatikan itu bukan, mana nih gue di ghosting orang, gue nggak pantas dicintai, nggak kayak gitu guys. Tapi Iya, iya. mikirnya, gimana kak aku jadi orang yang lebih baik lagi supaya aku bisa menemukan orang yang cocok buat aku kayak Benar, gitu. benar, benar. Karena action orang lain kan juga bukan kita yang kontrol. Benar, Exactly. benar. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol kayak action orang lain, masa lalu, terus kayak kejadian-kejadian bencana alam gitu. Sedangkan Iya, yang kontrol tuh benar-benar cuma pikiran kita, perbuatan kita, apa ya, action kita lah gitu. Jadi udah lo nggak usah dipusingin gitu. Itu menurut gue konsep pertamanya self love sih. Jadi sadar dulu, kamu tuh manusia yang mandiri, manusia yang bertanggung jawab sama keputusan-keputusan kamu gitu, dan nggak reaktif sama orang lain kayak gitu. benar, benar, benar. Jadi Ya. tadi tadi aku juga baca kayak 4 langkah awal untuk menuju self love itu sendiri sih, Jess. Jadi ada self awareness, kemudian self worth, terus self esteem, dan juga self care. Dan mereka ini benar-benar saling berkesinambungan, di mana ketika belum bisa menyadari tentang kelebihan atau kekurangan diri, kita tuh nggak akan bisa nge-worth atau menghargai diri kita sendiri kayak gitu. Pun ketika kita udah Hmm. ketika kita udah nggak bisa menghargai diri sendiri, kita nggak akan percaya diri. Apalagi setelah kita ngerasa, wah, aku ternyata nggak pede, aku orangnya begini-begini aja. Ya udahlah, aku apa adanya aja lah. Akhirnya dia nggak self care, di mana semua itu ya diawali dengan self awareness itu tadi sih, Jess. Betul, betul, betul. Benar. Nah, kalau misalnya kayak tadi dibalikin ke cerita gue, jadi dari awal yang nggak tahu nih Jessica nih orangnya kayak gimana, benar-benar cuma ikutin ukuran-ukuran lingkungan, sampai pada akhirnya tuh nggak self care dan jatuh di depresi gitu ya, Nu ya. Iya, itu sih yang membahayakan. Ya, Oh, exactly, exactly. Oke, oh, oke. oke. Thank you, Jess. Nanti gua akan balik ke lu lagi kalau ada pertanyaan buat teman-teman, bisa langsung raise hand ya. Nanti aku naikin, ya aku taruh ke atas buat jadi speakers. Kemudian selamat malam Noxy. Halo. Halo, Halo, malam ketemu Kak ketemu Ibnu. lagi. Iya, Oke, gimana nih? Sehat? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, cuacanya sedang tidak baik-baik saja ya. Betul sekali. Semoga kita semua tetap baik-baik saja. Oke, gimana nih tentang self love? Kan sebelumnya pernah ngobrol nih soal ya masa-masa lalu lah ketika kita sama-sama mahasiswa semester 14 nih ya, Oh Nox iya ya. betul. Itu pasti mempengaruhi banget nih mood keseharian kita kan, kayak anjir nih kita nggak lulus lulus nih, apakah emang beneran bego atau gimana, Nah, atau seperti apa gitu ya. Oke, dari point of view-nya Nox ini gimana nih? apa ya? Dulu tuh emang apa ya di eraku dulu Cil. Berasa ini leluhur. Iya, maksudnya tuh dulu tuh belum ada hal seperti ini. Maksudnya kayak campaign self love dan segala macam itu menurutku itu belum apa ya Belum seramai sekarang. serami sekarang gitu. Dan aku nggak ngerti. Yes. Aku cuma pernah tahu konsep be yourself. Nah itu yang tahu kan yang kayak di Yes. bio-bio setiap kamu bikin sosial media kan kayak dulu nggak Iya. bukan MBTI Libra atau apa gitu kan dulu tuh ya cuma be yourself gitu terus Benar-benar. Don't follow me, I lost too. Gitu-gitu ya. Dulu. ya nah nah itu sebenarnya kayak sederhana sih cuma itu impactful banget buat aku untuk grow maksudnya aku flashback dulu ke apa ya ke aku pas masih remaja lah gitu kan. Dan itu pun jadi apa ya membentuk persona diriku apa ya membentuk pribadi aku sampai sekarang gitu walaupun di tengah-tengah itu emang ada banyak semacam apa ya ketika kita menjadi diri sendiri gitu kan kadang society itu nggak mudah bisa memahami kita gitu kayak tadi Kak Jessica bilang kayak ada kayak society minta yang seperti ini gitu standar yang seperti ini gitu kan. Dan apa ya aku bukan yang rebel banget juga enggak tapi kayak misalkan apa ya aku nggak bisa kasih contoh lagi ya intinya itu bingung juga Santai, santai, santai. Jangan gugup. Tarik Eh, nafas. intinya itu adalah pasti kita harus dealing with people gitu jadi kayak apa ya it takes a process to be ourselves and love ourselves. Nah, udah jadi diri sendiri nih, tapi Mhm. kok orang-orang nggak punya feedback yang bagus ya? Kok aku nggak likable ya? Kok aku nggak worthy ya? Kayak gitu kan? Kayak Mhm. setiap aku dulu deket sama cowok kok tiba-tiba aku cuma jadi benching doang kayak bangku cadangan atau kayak di ghosting segala macam gitu kan Oke. eh akhirnya di situ aku sadar dan dulu aku merasa kayak ketika aku bisa menerima aku apa adanya when I seeking partner gitu kan dulu aku menaruh kebahagiaanku di partner aku gitu sampai suatu ketika emang apa ya eh, putus gitu kan Partner itu pergi nih. Part ya of kebahagiaan itu pergi nih. nah exactly dan itu berkeping-keping kayak udah bentuk be yourself terus kemudian kebahagiaan di orang lain terus akhirnya ya apa ya jadi berantakan gitu jadi berantakan nggak karu-karuan and hard to find apa ya susah mencari diri sendiri lagi tuh susah gitu kayak nanti aku kayak gini lagi nanti aku kayak gini lagi banyak ketakutan itu sampai apa ya ya itu tadi dulu belum ada campaign lagi untuk ke psikolog segala macam Yes, gitu kan benar-benar. Karena dulu tuh istilahnya 5 tahun yang lalu lah, nggak usah jauh-jauh 10 tahun ya. 5 tahun yang lalu tuh kayak masih ke psikolog tuh masih agak-agak abu-abu gitu ya, kayak iya 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 ngapain sih ke psikolog, nggak pernah percaya Tuhan. Itu kan pasti ya yang iya jadi concernnya. ya semacam Banyak banyak kayak yang bilang kayak gitu. wah aku udah kayak gila gitu kan kayak Mhm. mendekati apa Iya. orang dengan gangguan jiwa gitu kan Ah, pasti kan diibaratkan seperti itu dan kita punya labeling seperti kan dulu takut banget kan benar-benar. that's why apa ya I grounded myself gitu kan aku nggak ketemu orang dan ya apa ya momen the lowest point itu benar-benar ada sampai akhirnya itu aku ngapain ya dulu ya aku coba rich people sih kayak rich people kayak mungkin bukan teman-temanmu yang biasa gitu kan bukan teman yang kamu temuin setiap hari aku coba deh kayak kontak teman-temanku yang lain yang mungkin
kita masih low maintain lah gitu, masih terbaik walaupun kita jarang kontak. Terus aku nanya tuh kayak how do you think about me gitu kan, kira-kira apa ya yang harus aku perbaikin dari aku gitu. Terus temanku kayak bilang kayak, ya ketika kamu merasa nggak nyaman dan apapun itu gitu kan, ya coba doing reverse-nya lah. Misalkan kamu ngerasa nggak dihargai, ya gimana cara kamu menghargai dirimu sendiri gitu kan. Misalkan dulu aku cuek gitu kan, kayak untuk berdandan dan segala macam gitu kan, dan aku dulu pernah loh kena semacam semacam Bullying, shaming shaming, shaming bilangnya, kayak gitulah pokoknya dulu. body shaming lah ya, body Ya body shaming. shaming lah Oke, ya gitu kan. oke. Terus Dari habis itu cowok atau dari? itu pas aku ngelamar kerja. Oh, wow. Maksudnya Oke. kalau cowok mungkin aku udah paling udah stop lah ya. Kalau udah dapet cowok kayak gitu mungkin aku nggak peduli gitu. Tapi pas itu tuh kesel banget tuh ketika aku dapet itu dari HR. HR sebuah kafe di Malang gitu kan. Oh, Kafe di Malang di sebuah mall yang ya itulah pokoknya. Ya terus itu nice. kayak dia itu intinya gini, ketika aku tidak memenuhi standarnya mereka, kok mereka berani banget ya untuk judge me like you're not pretty enough, you're not tall enough, kayak kamu punya pengalaman apa, temanmu aja cantik, kamu aja gitu kan, sampai wow, kayak di sisi lain aku harus bertahan sama kayak my broken heart. The other things I have to struggle with my financial life gitu kan. Terus pas itu tuh kayak wah, ada yang nggak beres nih gitu kan, sampai akhirnya itu memaknai bagaimana kita bisa memaknai, oke lah, people always judge by cover, it's true gitu kan, but somehow we have to love yourself juga perlu gitu. Kayak gimana kok kita menggabungkan keduanya sehingga we feel good about ourselves and we feel we look good about ourselves juga gitu loh. Jadi feel and look good at the same time gitu. Terus akhirnya gimana ya? akhirnya Turning point-nya nih, turning point-nya. turning point-nya intinya adalah aku itu lebih banyak diskusi sama diriku sendiri sih akhirnya. Kayak mungkin agak konyol ya, kayak orang gila gitu. Enggak, I'm doing podcast dulu. Tahun 2015 mungkin, kalau orang tahu SoundCloud itu kan biasanya buat Musik, musik, promo demo lagu ya, iya benar. lagu, baca puisi atau apa gitu kan. At that time belum ada namanya podcast yang kayak sekarang gitu. Terus aku iseng aja dulu kayak bikin voice note, aku upload gitu. Jadi kayak hari ini aku gini-gini bla 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 bla, ya bikin journal, daily journal gitu-gitu bla bla bla. Sampai aku nggak merasa I'm that famous or recognizable with my teman-teman aku di kampus juga kan. Jadi kayak bodo amat siapa yang dengerin juga gitu kan. Sampai suatu hari ada yang nanya ke aku kayak, itu siapa sih yang kamu ceritain dan segala macam. Langsung agak takut kan, tapi rasa takut itu aku kelola lagi, aku manage lagi gitu, kayak tapi dari situ kayak banyak aku dengerin lagi kayak lebih, kemarin aku seperti ini, kemarin this was me gitu kan, sekarang aku harus ngapain ya gitu kan, apa kamu dengerin tuh masih tetap ngerasa sakit atau enggak dan segala macamnya gitu. Intinya kamu baca diary kamu tapi dalam bentuk suara gitu, sampai intinya itu baca banyak, fokus sama diri sendiri sih, kayak lo punya hobi, lo punya kesibukan dan segala macam, punya teman surrounding by good people. Menurutku tuh support system itu adalah paling penting pembentukan sebagai how to love yourself gitu. Karena how to love yourself tuh nggak instan gitu, nggak cuma hari ini, setahun, 2 tahun, nggak. Aku tuh kayak butuh bertahun-tahun, sampai detik ini pun ya masih kayak up and down gitu loh. Iya, benar. Karena kita tetap yakin kan kita kan berprogres ya pasti. Harapannya lebih bagus dari kita di masa lalu gitu loh. Apakah tahun ini lebih bagus dibanding kita di tahun-tahun kemarin atau malah stuck? Kan bahayanya itu yang stuck itu sih. Ketika
kita nggak berprogres, meskipun progresnya kita down, kita pasti bakal bisa evaluasi lagi. Oh ternyata di tahun ini aku banyak mengabaikan opportunity atau banyak mengabaikan diri sendiri gitu loh, sehingga hari ini posisinya lebih buruk dibanding yang tahun kemarin. Nah kalau gitu sih. Nah, kalau aku pribadi sih kadang stuck atau kamu nggak berprogres, it doesn't matter gitu kan. Lagi-lagi this is not Competition. competition, Yes. and that's fine. Kayak aku bilang apa ya? Mungkin aku aku ambil contoh 2 tahun inilah selama corona gitu. Tahun kemarin aku sibuk banget, udahlah corona WFH hore gitu kan. Aku udah bikin list banyak gitu kegiatanku selama corona itu ngapain gitu. Udah tuh aku ikut kursus les bahasa Thailand lah, ikut webinar lah. Pokoknya harus Produktif. skill, harus ini Iya. soft skillku harus bla 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 gitu gitu. Terus bikin inilah, bikin itulah, sampai akhirnya ada waktunya kok aku capek ya, kok aku kayak agak gila ya, kok aku istilahnya kayak Jadi makin banyak tuntutan di situ. iya, akhirnya apa yang kamu doing something for fun atau something kamu yang benar-benar willing, passionate untuk itu, pribadiku jadi kayak beban. Wah, Iya, jadi ya udah, demanding. I have to stop it first gitu, Iya, kayak break dulu lah gitu, kayak gitu. Jadi nggak it doesn't matter, maksudnya kayak nggak ada berprogres, kayak oh aku kok masih kayak gini, ya udah nggak masalah gitu, kayak istirahat dulu, pikirin apa, tenangin dulu, baru kayak misalkan mau take a chance lagi, mau take a step lagi, ya udahlah, uh, when you're ready, life still waiting you gitu loh, kayak hidup juga gak kemana-mana gitu kan, ya cuma mungkin waktu akan berjalan, tapi ya bener, udah sih gitu. bener, bener. Tapi oke, balik. Ini menarik sih. Di sekarang ini kan ada konsep waktu juga kan. Di sini ada variabel waktu. Nah, waktu itu kan benar-benar salah satu yang paling berharga nih. Dimana katakanlah kalau misalnya kita nggak berprogres atau kita masih katakanlah dalam tanda kutip masih gini-gini aja menurut versi kita kayak gitu. Mungkin balik ke Jessica dulu deh, yang tadi udah sharing soal gimana dari awal dia kena thalassemia dan segala macam. Nah, di sini waktu itu jadi teman kamu atau malah jadi musuh kamu sih, Jess? Pertanyaan yang menarik. Oke. Sebenarnya tuh apa ya, kayaknya menurut gue tuh nggak terlalu mikirin konsep waktu itu sendiri gitu, karena jadi maksudnya tuh pengennya tuh live life to the fullest gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya yang tadi Noxy cerita gitu, kayak misalnya oh hari ini aku lagi pengen produktif, ya udah gue produktif gitu kan. Misalnya kayak taking courses, baca buku dan lain-lain. BTW ini hujannya kencang banget. Sorry ya kalau agak-agak blur gitu. Nggak apa-apa, Nah, denger jelas kok. Oke. Oke. Nah, tapi di satu sisi juga kalau misalnya hari ini lagi pengennya istirahat, ya nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya apa ya, ada orang yang suka berpikir bahwa ketika kita beristirahat itu nggak boleh gitu. Padahal istirahat itu kan kebutuhan manusia. Dan kalau misalnya lo emang secara mental lagi nggak siap, terus kayak ya udah pengen slow down dulu, pengen banyak refleksi dulu, ngobrol dulu sama diri sendiri, it's really okay tuh gitu. Jadi kayak gue ngerasa waktu tuh sebenarnya bukan hambatan atau variabel yang harus dipikirin, karena yang gue pengenin tuh justru kayak live the moment gitu. Jadi kalau misalnya jadi kayak live day by day, maksudnya punya rencana tuh perlu, tapi nggak usah buru-buru, nggak ada yang ngejar juga gitu sih, No. Oke, berarti memang sangat-sangat tergantung ya, dimana kita bisa memaksimalkan waktu, tapi jangan lupa juga buat ngerem dan istirahat. Oke, gitu. Oke, thank you, Jess. Di sini kita ada nih Mbak Windari. Halo, selamat malam Mbak Windari. Selamat malam, mau tanya tapi. Oh iya, silakan, silakan. Halo, kemute. Ya, Oke, silakan. menurut
teman-teman sekalian, sebenarnya idealnya mencintai diri sendiri itu gimana sih? Gimana kita tahu kita tuh udah mencintai diri sendiri atau enggak? Oke, mungkin saya lempar ke netizen aja ya. Oke, dari bawah nih, Noksi gimana idealnya kita mencintai diri kita sendiri? Gak ada patokan. Gak ada patokan yang khusus, tapi menurutku ketika kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan dan tahu apa resiko yang ingin kamu, istilahnya kayak kamu pengen sesuatu dan tahu resikonya, menurutku itu udah kayak sebagai self love gitu. Karena kita independent is like a self love menurut aku. Iya, Ya, benar-benar. jadi kayak misalkan kamu pengen sesuatu gitu kan, kayak aku harus punya pacar nggak ya gitu. Terus kamu naik ke temanmu, padahal yang butuh kamu sendiri gitu kan. You have to ask yourself, kamu butuh nggak gituin. Kalau misalkan nggak butuh dan kalau misalkan masih bisa kayak gini, butuh apa nggak itu juga tergantung diri kamu gitu. Apakah kamu siap atau tidak, atau kok kamu istilah kayak gini, setiap kejadian tuh pasti ada konsekuensinya gitu. Kayak pacaran pasti ada bisa putus, menikah bisa cerai gitu. Kita hidup aja bisa mati. At least you have the critical thinking of something. It the part of the how to love yourself gitu sih kalau aku. Sorry ya kalau misalkan salah. Oke, nggak ada yang Oke. salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Oke. Santai, berarti lebih ke benar-benar harus tahu sendiri kebutuhan kita itu apa. You know what you want. Yes, you have to know what you want. Yes. Oke. Dari Anissa nih, gimana nih? Eh, Gimana cara kita tahu kalau yang kita lakukan ini eh, kita cinta sama diri kita, gitu. Kalau dari aku sama sih kayak Mbak Novi ya, nggak ada patokan. Tapi kalau menurutku udah berdamai sama diri sendiri juga itu udah self love sih. Ya bisa nerima. Ya walaupun masih ada kekurangan, tapi kan ya kita mesti juga belajar untuk mencintai diri lebih lebih dari yang sebelumnya. Kalau menurut aku gitu. Terus bener kata Mbak Noksi juga kayak you know what you want gitu kan, and you know the consequence. Jadi ya udah. Kalau kalau misalkan kamu pengen ini, tapi kamu bisa gak nanya ke diri kamu sendiri, ini aku bisa terima gak nanti kalau hasilnya seperti ini ada seperti itu. Yang penting itu yang legowo atau nggak ikhlas kayak gitu deh pokoknya kalau dari aku. Oke, siap. Iya. Oke, harus benar-benar belajar ikhlas juga ya, di mana tentang konsekuensi dari itu tadi. Oke, Jess, gimana Jess? Gimana kita bisa tahu kalau kita itu cinta dengan diri kita, atau gimana kita bisa tahu kalau kita itu nggak cinta sama diri kita? Oke, jadi menurut gue ketika lu cinta sama diri kita sendiri tuh kita nyaman kan sama diri kita sendiri. Dan ketahuannya dari mana sih kita tuh nyaman sama diri kita sendiri? Dari decision yang kita bikin nih. Kalau kalau ini tuh relate banget sama yang katanya Noxy gitu kan. Karena kenapa kayak gitu? Karena life is about making decision gitu. Lu bangun tidur aja lu langsung mikir gitu, gue mau ngapain ya hari ini gitu kan. Itu kan making decision, mau balik tidur lagi, mau bangun atau apa gitu. Nah, mungkin ini gue punya satu konsep yang bisa gue kenalin ke teman-teman bahwa kita perlu Boleh? sadar sebagai manusia tuh kita tuh spektrumnya banyak nih. Ada spektrum pikiran, ada spektrum rasa gitu kan ya. Terus ada spektrum tubuh gitu. Nah, gimana sih caranya kita tahu ketika keputusan-keputusan yang kita ambil itu benar atau sesuai dengan diri kita? Spektrum-spektrum ini harus align gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu mind, body, and soul kan. Gitu kan. Yes. Jadi di secara pikiran, lu tahu nih kayak, oh kalau gue ambil ini, resikonya ini, terus udah gitu badinya siap gitu, badinya bisa melakukan, kayak bukan kayak, oh lagi capek banget gitu, tapi aduh gue harus kerja lagi dan lain-lain. Nah, itu udah nggak lain tuh, karena badinya sebenarnya nggak siap gitu. Nah, terus secara soul-nya gitu, kamu merasa apakah keputusan yang kamu jalani ini tuh bikin kamu lega atau misalnya bikin
kamu merasa bertumbuh atau misalnya kamu siap dengan resiko-resikonya gitu. Kalau misalnya yang tadi Noxy juga sempat sebut gitu. Jadi eh, kita tuh jangan lupa gitu teman-teman, biasanya kalau misalnya orang bilang kan kayak lu kalau mikir inilah pakai logika lah gitu, tapi enggak gitu. Jadi harus sadar bahwa kita tuh sebagai manusia kita punya spektrum itu, dan ketika pikiran kita, badan kita sama hati kita align, kita ngejalaninnya enjoy, itu menurut gue itu bentuk self love yang paling tinggi gitu sih, No. Oke, thank you Jess. Cukup menarik juga nih terkait konsep mind, body, and soul karena tadi sebenarnya kelewatan juga ya bahwa balik lagi ada awareness di situ, balik lagi ada kesadaran bahwa oh oke, kita melakukan ini, kita mencintai ini, kita siap akan konsekuensi dari keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Oke, gimana Winda? Thank you untuk insight-nya. Berarti kayaknya kita memang harus kayak bonding gitu kali ya. Mind, body, and soul-nya harus bonding ya kan? Bener Win, kayak Yes. tahu ini sih sering-sering dilatih sih. Jadi kalau Iya misalnya sih. bikin keputusan tuh kamu mesti tanya ke tiga-tiganya gitu. Jadi kayak misalnya kamu mau pindah kuliah atau apa gitu ya, misalnya ini logis nggak, bisa dilakukan atau enggak, badan aku sanggup atau enggak, hati aku setelah melakukan ini merasa lega nggak, merasa lebih senang nggak, kayak gitu. Jadi kalau kita biasa ngelatih itu nanti otomatis lah gitu, align sendiri gitu. Oke, kayaknya gue belum bonding deh mind, body, soul-nya. Oke deh, I'll try. Oke, thank you. Oke, thank you pertanyaannya. Berarti emang harus menghabiskan banyak waktu dengan diri sendiri dulu. Oke, next kita ada Dwi, Mbak Dwi, halo. Kira-kira mau jawab atau ngasih insight baru atau mau sharing-sharing juga nih? Sebenarnya aku mau tanya sih Kak. Oke, Tapi boleh. sebenarnya tadi tuh udah kayak kejawab gitu loh. Yang mana tuh? Yang kayak sebenarnya eh kalau kita mau ngelakuin sesuatu itu antara pikiran, hati, dan badan itu harus hidup gitu loh. Itu bener Ah, sih. oke. Pas banget ya berarti. Jadi tuh, ya pas banget. Jadi tuh kayak sekarang tuh aku lagi ngalamin di fase kayak aku tuh udah jenuh banget. Ya kayak bahkan aku bangun tidur itu rasanya kayak udah nggak, Gak semangat. udah, kayak udah takut duluan gitu loh. Oke, Jadi tuh, posisinya sekarang kamu kuliah atau kerja atau gimana? Mungkin bisa sharing-sharing dulu backgroundnya. nah itu, aku kuliah sama kerja. Oke. Nah, ini yang bikin aku capek banget tuh, mungkin ya, ini tuh dari kerjaanku sih. Jadi, awalnya tuh aku emang suka banget ya sama kerjaanku yang sekarang ini. Karena emang kayak, ya aku suka di bidang itu gitu loh. Aku kerja di lingkungan yang tiap hari harus ketemu anak-anak. Nah, awalnya tuh ya aku happy banget kerja di sini. Tapi seiring berjalannya waktu di tahun kedua ini, aku ngerasa ada pola yang berubah gitu loh. Yang mengakibatkan aku harus ngeluarin tenaga lebih ekstra. Nah, di sini aku baru ngerasa nih kalau aku tuh udah capek banget gitu loh. Tapi aku masih harus tetap kerja, maksudnya harus tetap ngelakuin tugasku gitu. Karena kalau enggak ya pasti akan anak-anak bakalan eh, berantakan, anak-anak bakalan apa? Nggak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan gitu loh. Jadi kayak dari situ kayak mungkin 1 minggu pertama masih bisa gitu ya, tapi kayak 2 minggu 3 minggu tuh bukannya aku terbiasa tapi malah aku tuh capek banget gitu loh. Itu salah nggak sih? Kan harusnya kalau udah sering lakuin tuh harusnya udah terbiasa ya, tapi aku tuh malah ngerasanya semakin hari tuh aku tambah semakin capek. Capeknya tuh nggak cuma capek fisik sih, fisik iya capek ya, karena ya anak-anak tuh gimana sih ya, kayak kadang Eh, iya. dramanya tuh banyak gitu loh, entah yang Energinya muntah lah. mereka, energinya Oh, mereka luar biasa sih memang. iya bener Aha. banget. Iya nggak ada habisnya gitu kan. Kayak kadang itu aku pengennya tuh diem dulu gitu loh. Kayak aku pengen nggak pengen jawab pertanyaannya mereka gitu. Kayak aku pengen diem aja lah. Tapi aku harus tetap jawab pertanyaan-pertanyaannya mereka. Harus ketika mereka datang aku harus ngasih respon. Maksudnya kayak ketika
mereka minta peluk atau mereka ngobrolin, tanya sesuatu atau cerita gitu kan, aku tetap harus respon gitu loh. Karena kalau enggak ya kasihan mereka juga kan ya, Yes, kayak yes. diabaikan gitu. Nah, Mhm. ketika aku ngelakuin itu tuh kayak rasanya aku tuh pengen capek gitu loh, aku tuh pengen diem dulu. Tapi ya itu tadi sih, kalau aku diem mereka pasti merasa terabaikan gitu loh, kayak kasihan juga. Nah, aku tuh sekarang lagi kayak entahlah ini tuh yang aku lakuin bener nggak sih gitu. Kayak sekarang pun aku juga jadi nggak semangat juga mau ngajar, kayak apa ya, udah Oke. aku lupaan. Sebelumnya kan aku kayak ada apa tuh namanya, kayak masalah tentang ingatan gitu, kayak aku gampang banget lupa gitu. Oh, ya, ya. Nah, dan masalah ini Ingatan udah goldfish ya, nggak sama, sama. Iya, ya, benar-benar, I see. gara-gara ini tuh tambah parah gitu loh, kayak nggak fokusnya tuh lebih parah lagi gitu. Belum lagi yang masalah kuliah lah, yang entahlah, kasih aku motivasi. Oke, oke. Sebenarnya ini pasti banyak banget sih yang mau disampaikan mungkin dari pengalamannya Jessica sebagai HR dan juga mungkin dari Nosi yang emang udah biasa kerja keras sebagai kuda. Ya maksudnya dari yang disampaikan sama Dwi kan mungkin ya bagi kalau dari aku sendiri emang belum pernah mengalami sih karena eh, ya so far masih masih manageable lah. Nah mungkin kalau dari aku sih kamu burnout ya pasti itu udah pastilah. Namanya kita suka sama sesuatu, mau gimana, segimana cintanya kita sama sesuatu, kalau kita melakukan hal itu terus-menerus atau menjadi rutinitas, of course itu bakalan ngebosenin, of course itu bakalan melelahkan. Gitu. Kalau misalnya dari aku sih, yang pasti kamu harus bener-bener nge-recharge. Nah, cara nge-recharge-nya gimana? Nah, itu balik lagi ke kamu. Kira-kira melakukan aktivitas lain yang mungkin bisa meningkatkan mood kamu atau mungkin mencoba untuk mencari hobi atau kesenangan baru di luar aktivitas kamu. Mungkin kamu biasa sama anak-anak atau biasa bersosialisasi kayak gitu ya. Nah, mungkin dengan kamu melakukan sesuatu yang lebih eh, sendiri atau lebih ada waktu buat ngobrol sama diri sendiri. Nah, itu bisa bantu kamu buat nge-recharge energi kamu itu tadi. Mungkin dari Jessica ada yang mau menambahkan? Boleh, boleh. Burnout Jadi nih, Jess. Burnout nih, Jess. iya, iya, capeknya aja tuh, wah kebayang banget relate. Iya, iya. Iya, oke Dwi. Jadi kalau kita hubungin sama konsep yang tadi gitu ya, mungkin bisa dianalisis dulu nih, kayak sebenarnya unsur capek terbesarnya nih dari mana? Dari pikiran kah? Dari badan kah? Atau dari mental, dari rasa gitu ya? Benar, tak pikiran, badan, rasa, ya benar. Rasa, iya. Benar, ya benar-benar. Apa dari hati gitu kan ya. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya tadi aku dengar dari cerita kamu kan kayak, eh, aduh capek banget mesti jawabin anak-anak gitu. Terus, oke, mungkin mungkin solusinya tuh selain recharge yang kayak Ibnu tadi bilang, bisa juga creating boundaries gitu loh, Dwi. Jadi kayak, aku ngerasain ini tuh waktu WFH nih. Ketika WFH tuh jam kerja kita jadi amburadul banget. Kebetulan ya kalau aku ya. Jadi banyak apalagi di HR gitu, dari WFO ke WFH, wah, gimana nih ngatur human ini supaya tetap tetap bekerja dengan baik gitu kan, tetap Benar-benar. terdevelop dan lain-lain gitu. Jadi waktu itu tuh aku ada di satu titik di mana aku nggak punya weekend sama sekali, weekend tuh nggak ada. Terus setiap hari tuh bisa jam 11 malam masih di kontak sama bos aku dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya aku bikin boundaries gitu. Aku bilang sama dia kayak, "Bu, aku capek gitu. Alasannya ini, ada buktinya dong pasti kan." Nah, terus bisa bisa pakai solusi apa gitu. Boleh nggak kalau sekarang saya di kontak tuh di bawah jam 7 malam kayak gitu-gitu. Terus weekend tetap punya weekend gitu. Jadi creating boundaries tuh perlu banget sebagai manusia gitu. Nah, tapi balik lagi nih Dwi, kalau misalnya kamu emang pengen
tahu gitu ya, apa sih langkah apa yang harus kamu lakukan berikutnya supaya si capeknya ini tuh bisa berhenti. Harus dianalisis dulu, ini datangnya dari mana nih? Dari pikiran, dari badan, atau dari rasa gitu. Nah, apa namanya? Itu bisa bisa pakai metode tanya-tanya terus. Jadi kayak misalnya, oh aku capek karena ditanya-tanya mulu sama anak-anak. Kenapa kalau ditanya anak-anak bisa capek gitu? Oh karena harus jawabin terus. Kenapa harus jawabin terus? Oh karena gitu-gitu. Jadi kamu tahu nih root cause-nya tuh apa, atau kayak Iya, harus dari mana gitu. dicari tahu bottleneck-nya dulu kenapa bisa kayak gitu terjadi kayak Betul, gitu ya. betul. Siap. Supaya bikin solusinya tepat gitu. Jangan sampai Mm-mm. ternyata cuma capek badan, cuma butuh istirahat, tidur gitu ya. Iya. Terus kamu memutuskan untuk resign karena oh udah nggak bisa nih, gue nggak bisa kerja ini lagi gitu. Gitu. Hmm. Dari gue tambahannya Nu. Oke, dari teman-teman mungkin ada tambahan yang lain? Cuti. Serius, better itu apa ya? Aku sering burnout sama temen sih kalau aku. Jadi kadang menyendiri dan cari apa yang kamu bikin seneng. Dan ketika kamu udah recharge itu tadi ya, kayak Kak Jessica tadi bilang, kayak asking yourself about everything gitu. Jangan ngerasa tersinggung dulu, tapi lebih kayak ini kenapa, aku harus ngapain. Mungkin itu akan lebih akan bisa jawab ketika kita kondisinya lebih tenang dan recharge tadi. Kalau misalkan di saat situasi yang Kak Dwi rasain, pasti nggak bisa mikir kemana-mana soalnya. Kayak gitu sih. Saranku cuti atau libur atau gimana gitu. Oke, terima kasih. Oke, gimana Dwi? Keren banget. Iya sih bener. Nah, libur ya. Aku tuh sebenarnya udah mikir kayak gitu kan. Aku kayak pengen ngambil libur gitu loh. Tapi aku juga bingung kalau aku libur tuh Harus ngapain? kayak nggak memungkinkan juga. Bukan nggak ngapain sih, Oh, tapi aku nggak ngerti harus tinggal di mana kalau libur, dan uh, aku juga nggak ngerti dapat pemasukan dari mana kalau libur. Jadi kayak oke, libur tuh oke. bukan solusi sih. Dan yang aku lakuin beberapa hari terakhir ini tuh ya aku nyoba buat uh, bukan libur sih, tapi lebih ke, kan biasanya ketika kerja itu aku mutus jam kerja di jam 11 sampai jam 5 buat kuliah kan. Nah, Mm-mm. jadi yang aku korbanin tuh akhirnya kuliah. Jadi aku beberapa kali tuh nggak masuk kelas, cuman karena aku pengen sendiri gitu loh. Akhirnya aku ke perpus, ya entah itu cuma sekedar baca buku atau dengerin kuliah online gitu. Tapi aku masih belum ngedapetin gitu loh, kayak karena ketika aku balik lagi kerja, itu kayak muncul lagi gitu loh, kayak aku kayak rasa rasa gimana sih? Rasa capek. Nah, aku tuh juga bingung rasa capek ini tuh munculnya dari mana. Sebenarnya capeknya tuh cuman kayak aku ngerasa aku cuman butuh istirahat gitu. Tapi ketika aku pun udah istirahat, kayak ketika ketika aku udah selesai istirahat ya, kan hari Minggu libur tuh. Hari Senin aku masuk lagi tuh kayak aku masih belum semangat gitu loh. Oke, Udah. oke. Udah. Oh iya, oke, oke. Oke, berarti memang kalau kata Noksis ya liburnya kurang lama, tapi ya itu tadi balik lagi bukan solusi. Kalau dari aku dan Jessica benar sih, setuju sama Jessica tadi kayak mungkin kamu bisa nyoba nulis juga sih, dalam artian ketika kamu ngerasain sesuatu atau kamu eh, kayak ngerasa stuck lah, dalam arti di sini kamu benar-benar pengen ada free time. Nah, dari situ mungkin kamu bisa nyatet dulu kira-kira kamu pengen apa kayak gitu. Apa yang bisa membuat kamu happy, apa yang bisa menyebabkan kamu bete, apa yang bisa membuat kamu capek. Benar itu tadi, dianalisis dan harus ditanyakan sama diri kamu sendiri tanpa ada orang lain yang istilahnya tanpa ada orang lain yang ikut campur dalam komunikasimu atau dalam percakapanmu dengan diri sendiri. Itu tadi sih. Karena balik lagi
journaling atau nulis itu benar-benar bisa jadi salah satu solusi karena kayak terapeutik gitu loh. Kalau di aku ya, sama di beberapa temanku juga dia ngerasa seperti itu. Dengan menulis dia bisa mengekspresikan diri, dia bisa benar-benar mencurahkan kekesalannya dia meskipun itu nggak dipublish ya karena ya itu tadi kayak ngerasa oh ternyata aku cuma butuh orang yang mendengarkan atau aku cuma butuh orang yang atau aku cuma butuh media buat aku berekspresi kayak gitu tadi sih. Mungkin kalau misalnya eh, pengen dapat banyak insight atau pengen dapat banyak jawaban bisa DM ke Instagramnya Growth Space ya biar nanti kita bikin curahan Growth Spacer. Jadi nanti bakalan banyak yang reply di Instagramnya situ sih. Oh gitu. Bisa Oke, bisa. makasih. Oke. Jurnal. Bentar Kak, aku mau cerita lagi. Aku Oke. tuh dulunya sebelumnya suka nulis kan, tapi Uh-huh. karena ada sesuatu hal yang bikin aku trauma buat nulis lagi. Gimana ya Nah, biar buat gak ngilangin sedih trauma itu terus. gimana ya? Jadi, Aku kan kayak lagi ada Oke. Berarti ada ini ya, ada itu tadi ada trauma tadi ya. iya trauma soal nulis ini. Jadi, aku udah nggak, aku takut kalau aku nulis nanti tulisanku bakal dibaca sama orang dan itu jadi masalah. Karena sebelumnya kayak gitu. Dan aku nggak ngerti itu padahal kejadiannya udah lama banget kan ya. Tapi sampai sekarang ketika aku mau nulis tuh aku masih keinget Kejadian-kejadian itu. Heeh. Oke. Cukup cukup agak sedikit rumit ya. Mungkin bisa di sesi tanya Growth Spacer nanti bisa langsung DM ke Instagram biar teman-teman atau mungkin dari yang lain bisa bantu jawab ya, bisa bantu ngasih insight. Oke, loh tadi si Rozi kemana? Hilang. Oke, mungkin last ya dari Siska. Halo Siska, selamat malam. Halo. Oke. Oh, oke. Ada Yumiko. Halo Yumiko. Apa sih? Tadi bilang halo pun. Halo. Kayaknya lagi asik dengan teman sekitarnya. Oke. Halo. Halo Siska. Gimana? Jadi gini. Saya beberapa hari ini ngerasain tuh kayak rasanya tuh sedih terus, bawaannya tuh sedih, nggak tahu kenapa, rasanya pengen nangis, yang ada tuh sedih terus. Udah healing juga, udah jalan-jalan, tapi tetap bawaannya sedih, nggak tahu kenapa. Oke, ini yang sedih Siska apa temennya? Oke. Oke. Jadi kan saya Siska. Jadi teman saya tuh kan dia baru putus sama cowoknya kan. Oke. Jadi beberapa hari ini kan yang saya lihat dia tuh bawaannya tuh sedih, burung, nafsu makannya kurang kayak gitu. Udah kita udah kita ajak buat misalnya pergi kemana biar dia enjoy kan. Tapi pulang-pulangnya nanti balik ke kos dia kayak gitu juga lagi, masih kayak nangis tiap malam masih gitu. Itu kayak mana ya Kak solusinya buat dia? Oke. Lucu tapi kan. Iya, gak lucu sih, cuman oke. Enggak, kita nggak ketawain lah. Oke, sebenarnya mirip-mirip sama yang udah disampaikan sama Jessica sama teman-teman tadi ya bahwa ketika kamu rasa sedih, gimana kamu benar-benar nggak tahu harus sedihnya itu karena apa. Nah, di situ kamu harus benar-benar nyari kayak apa sih penyebabnya itu apa. Kamu harus nanya ke diri kamu sendiri kenapa, why gitu. Karena kenapa kamu sedih nih? Kalau kamu sedih, kamu diputusin pacarmu. Oh, sedihnya itu kenapa? Kamu diselingkuhin atau ternyata masalahnya ada di kamu. Ternyata masalahnya itu ada di kamu karena kamu mungkin
ada masalah ini sehingga hubunganmu dengan pacarmu jadi seperti itu sehingga kalian putus atau bagaimana kan di sini kan kita juga nggak tahu. Nah, solusinya ya balik lagi kamu tanya dengan diri kamu sendiri. Kamu benar-benar komunikasi dengan diri kamu sendiri eh, dan juga istilahnya coba untuk menyadari bahwa eh, kalau misalnya sedihnya udah jelas nih, sedihnya sama pacar ya udah berarti kan ketika hubunganmu berakhir dan juga kamu udah nggak sama pacarmu, berarti di sini kamu udah bisa menentukan sedihmu itu karena putus gitu. Nah, gimana solusinya ya? Kamu harus benar-benar cari tahu kamu putusnya itu kenapa. Ketika udah tahu, ya kamu banyak improve di banyak sisi lah. Katakanlah eh diselingkuhin ya udah, kalau misalnya diselingkuhin ya udah kayak nggak perlu kamu menjadi standar. Misalnya katakanlah pacar kamu emang suka yang seperti ini ya, kamu kamu tuh diri kamu you are worth it. Kamu nggak perlu jadi orang lain, kamu nggak perlu menjadi standar orang lain biar pacar kamu seneng sama kamu, karena nggak akan ada ujungnya. Kayak si Noxy tadi, meskipun dia udah benar-benar mencoba untuk mencintai dirinya sendiri, tapi dia menaruh kebahagiaannya ke pasangannya. Nah, ketika pasangan dia pergi, of course kebahagiaannya dia juga ikutan pergi. Nah, dari situ seharusnya bisa langsung jadi solusi buat buat kamu. Tapi tetap ya, aku di sini kan stranger, cuma bisa bantu bahwa dengan mencintai diri sendiri dan juga mencintai istilahnya tidak terlalu terpaku dengan hubunganmu dengan pacarmu, mungkin dari situ bisa, insya Allah bisa move on lah, bisa bisa inilah sedihnya bisa terangkat begitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan? Saya mau ngambil minum sebentar. Aku boleh nambahin gak sih? Buat Mbak Siska, temennya disuruh nangis aja sampai puas Mbak, biar lega. Soalnya tuh gimana ya, kalau misalkan ditahan-tahan terus, ya jadinya malah makin makin beban di hati gitu Kak loh. Nisa, suaranya bisa digedein lagi Kak sedikit. Oh, jauh ya? Jauh ya Iya. suaranya? Oke. Buat Mbak Siska, aku nyaranin ke temennya buat nangis aja sampai puas gitu kan. Aku tuh gimana ya, kalau misalkan ditahan-tahan terus gitu kan, jadi di hati tuh makin berat gitu. Jadi aku saran buat ke temennya Mbak Siska, dirasain, di-enjoyin aja rasa sedihnya. Nanti lama-kelamaan capek. Nanti kalau udah capek pasti bosen kan. Harus nangis terus, kepikiran terus gitu. Ya, mungkin sih kepikiran pasti ada. Cuman ya nanti akan kalah sama rasa bosen yang udah dirasain gitu. Terus juga balik lagi tadi ke kata Ibnu sama Mbak Jessica ya, ya kita harus tahu itu kenapa bisa sedihnya karena apa, diputusin pacaran karena diputusinnya tuh kenapa gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih sarannya. Oke Kak, makasih ya atas sarannya Kak Aziz sama Kak Nisa. Nanti coba aku Aziz bilang dok. sama teman aku dulu. Oke, thank you Siska. Oke, mungkin dari halo Yumiko, selamat malam. Ya, Halo, ya, gimana gimana? Ada yang mau di-sharingkan soal bagaimana cara kamu mencintai diri sendiri? buat sebenarnya kalau buat pengidap mental illness kayak aku agak susah ya. Oke, Ah, oke. cuman ya paling hal-hal yang umum itu kayak komunikasi sama diri sendiri, terus kayak introspeksi diri itu apa ya yang salah ya hari ini ya, terus kira-kira di mana letak kesalahannya, apa yang kurang gitu, apa yang perlu ditambahin gitu. Dan itu hal-hal yang umum sih ya, yang biasa orang juga bisa lakuin. Cuman kadang kalau namanya pengidap mental illness itu ketika dia lagi kumat itu bakalan susah sih.
orang mau ngomong apapun nggak akan didengerin, termasuk diri sendiri mau ngomong apapun juga nggak akan dilakuin. Yang ada kayak halusinasi yang ngebujukin buat aneh-aneh apa segala macam, itu yang kayak diturutin gitu, dan dilawan itu susah banget. Oke, terus kalau boleh tahu selama ini ketika lagi fase kayak gitu, lagi nah itu Fase manic sama gimana? panic. Kalau fase manicnya sih masih bisa kontrol ya, karena fase manic itu kan fase yang senang-senang tapi senangnya berlebihan gitu. Nah, fase paniknya ini nih yang susah, kadang self harm gitu, sampai kayak terus kalau lupa diri ngapain lah, aneh-aneh lah pokoknya. Nah itulah, jadi malah kelihatan nggak mencintai diri sendiri, nggak menyayangi diri sendiri gitu, sampai self harm segala gitu. Iya emang susah sih, apalagi kalau misalnya udah clinical gitu kan, emang harus benar-benar butuh professional help juga kan. Kalau kayak yang tadi kan siapa, Kak Siska ya, Kak Siska tadi temannya kan gara-gara cowok ya, balik ke kosan galau lagi gitu lagi, ya udah pindah kosan aja. Bener-bener. Iya toh, hal tersingkat, hal tersimpel. Iya. Kecuali kalau dia pengidap mental illness juga, itu yang repot, bisa ninggalin trauma mendalam soalnya. Nah kalau trauma mendalam itu udah mendarah daging, udah mulai gimana sih, udah mulai menjangkiti hati lah, itu udah repot. Itu dia pasti bisa nyakitin diri sendiri kalau udah nginget sesuatu yang manis-manis yang dulunya tapi sekarang udah nggak dirasain lagi, bisa nyakitin diri sendiri pasti. Itu repot itu. Iya benar-benar. Berarti kan emang kayak harus yang aku lakuin beberapa waktu yang lalu dulu ketika aku belum sadar. Nah akhirnya aku sadar, dari kalau kata Mas Nurko tuh ada 3 hal penting dalam hidup ya. Tiga kata penting dalam hidup. Yang pertama tolong, yang kedua maaf, yang ketiga terima kasih. Nah itu benar-benar harus dilakuin di semua aspek. Contohnya, tolong diriku hari ini agar bisa lebih bersemangat lagi dan lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Maaf karena sudah mengecewakanmu begitu lama, dan terima kasih karena sudah berjuang selama ini dan sejauh ini hingga sampai di titik yang ini gitu. Simpel kan? Yes. Cuma kadang orang kayak ribet aja, kayak kalau mungkin kayak ribetnya tuh gini, mereka nggak tahu alurnya mau gimana, mereka nggak tahu caranya kayak gimana, mereka nggak tahu, dan mereka nggak ada support system. Itu yang salah, itu yang repot. Kalau ada support system itu bakalan gampang banget self love. Kadang orang tuh kekurangan support system, makanya kita sebagai manusia tuh harus saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain, yaitu gunanya support system. Buat motivasi diri sendiri, motivasi orang lain juga, supaya orang lain tidak ngerasain apa yang kita rasain. Jangan jadi sosok yang ego. Banyak kan orang kan jadi sosok yang ego. Iya. Coba, manusia mana sih yang gak ego? Pengen tahu aku. Gak ada. Manusia mana yang tulus? Gak ada. Ada sih tulus, tapi dia penyanyi. Berarti emang harus ada 2 poin penting ya, dimana yang pertama itu kita harus tahu cue, kita harus tahu sesuatu yang men-trigger atau sesuatu yang membuat kita terpikirkan atau teringat mungkin akan masa lalu atau trauma kayak gitu. Dan yang kedua itu kita harus punya support system, istilahnya kalau menurutku di sini kayak tanda kutip kontrak ya, dimana kita bisa stating bahwa I need help kepada seseorang, mungkin salah satunya sahabat kita atau orang tua kita, bahwa keluarga, nah gitu. Ya bahwa ya gimana pun kita emang butuh support kayak gitu. Betul. Karena dibilang yang katanya gue selama ini berjuang sendirian, begini begitu sendirian. Iya sendirian, tapi dibalik itu semua kan yang ngurusin lu siapa? Keluarga. Iya, nggak jauh-jauh ya. Kan manusia kan nggak bisa hidup, manusia itu kan makhluk sosial. Tuhan aja bilang manusia makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup sendirian, manusia itu hidup berdampingan. Sama kayak manusia ke satu orang ke keluarganya apa segala macam. Kalau dia bilang katanya gue capek selama ini sendirian berjuang demi skripsi gue apa segala macam. Ada lagi kondisi di mana
emak bapaknya, sorry nih ya, aku rada nyindir nih, bukan rada nyindir, aku emang nyindir sih. Aku paling enak sama teman-teman aku yang bilang thank you ke pasangannya karena selama ini udah mendampingi dia skripsi dan sebagainya. Padahal yang mati-matian itu emak bapaknya sampai jual sawah lah apa segala macam, tapi yang dianggap pasangannya. Iya, benar-benar benar. Kebanyakan kayak gitu sih, apalagi mungkin cewek ya, karena mungkin apa-apa bareng cowoknya atau minta antar jemput dan segala macam di situ kan biasa banget kan di Indonesia kehidupan kampus ya. Tapi nanti kalau disakitin, dia bilang dia sendirian selama ini. Kan nggak introspeksi diri, nggak ada self love juga, nggak berpikir juga pahitnya seperti apa, nggak berpikir kerugian dia apa, nggak. Ya itulah, nggak introspeksi diri dan nggak self love juga sih sebenarnya. Coba kalau dia introspeksi diri dan dia self love, ya udah semuanya tuh bakalan tenang-tenang aja sih sebenarnya. Kecuali yang aku bilang, dia seorang pengidap mental illness. Seorang pengidap mental illness itu nggak semudah itu soalnya, agak sulit karena dia udah agak ngerembetnya kan, keganggunya kan ke psikologisnya nih, ke inti istilah kasar kalau bumi tuh inti buminya lah gitu. Yes, repot medical condition juga kan. Iya, bisa bahaya gitu kalau menurut aku pribadi ya. Banyak sih teman-teman aku juga yang pada cerita sama aku, gue begini kenapa ya, gue begini kenapa ya. Gue seorang pengidap mental illness tapi lu pada malah nanyanya sama gue, padahal lu pada yang normal gitu. Bukannya terbalik ya, sampai aku gituin, mereka malah pada ketawa-ketawa karena lu lebih waras dari kita gitu. Aneh gak sih? Kocak aja sih. itu tadi balik lagi, mereka belum aware sama dirinya sendiri. Nggak bisa berdamai sama diri sendiri. Iya, benar. Gitu. Oke, ya, thank you Yumiko. Coba berdamai dengan diri sendiri. Coba berdamai dengan diri sendiri, dan pastinya ya itu, ingat 3 poin itu sih yang tadi Astur aku bilang. Tolong, maaf, dan terima kasih itu di semua aspek kehidupan tuh harus banget dipakai itu. Lu mau makan, mau tidur, mau berinteraksi dengan orang lain, itu penting banget dipakai sih. Gitu aja. Siap. Thank you Yumiko udah mengingatkan 3 poin dan aspek penting yang kadang-kadang kita juga sering lupa. Tapi ya namanya juga ya, manusia sering ya. Kayaknya emang lupa mulu. bener. Iya. Bener. Terlalu sederhana, jadinya nggak penting. Terlalu sederhana. Lebih penting bayar pay later kayaknya. Oke, thank you Yumiko. Oke, mungkin segitu aja Clubhouse kita malam ini. Dari aku sih, gimana cara kamu mencintai diri kamu sendiri? Yang pertama, of course, kita harus mengenali atau kita harus aware terhadap diri kita. Kemudian nggak perlu mengkhawatirkan tentang society, karena ya society ya memang seperti itu. Mereka that's how society works. Mereka membentuk, tapi tetap kuncinya ada di kita, dan kita itu deserve to be loved, serta harus sering-sering ada waktu buat ngobrol sama diri sendiri, mencintai diri sendiri. Kemudian jangan lupakan 3 poin utama, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih, serta memiliki dan juga sering-sering ya ngobrol sama 3 spektrum utama, yaitu pikiran, rasa, sama tubuh. Oke, dari saya itu terima kasih buat waktunya dan sharing-sharingnya malam ini, teman-teman. Semoga kita bisa mencintai diri kita lebih baik dari hari kemarin, dan jangan sampai masuk ke fase narsisme ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Malam, thank you semua. Thank you.